Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku dan kamu siapa? Tadi Kasih coba mati kasih dulu. tahu, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Ya, Pak. Kamu namanya siapa? Iya, Dan saya siapa namanya? Tristan Ramadan Utama Panggilannya. Titan. Kalau di pondok dipanggil Kalau di pondok dipanggil Ramadan. Ramadan. Jadi si Titan ini adikku guys. Adikku. Kita cuma 2 bersaudara. Aku anak pertama, dia anak terakhir. Tadi udah kan sebutin namanya. Terus sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah Yuk lihat sana. di Pondok Pesantren Ar-Rayyan Tahfidzul Quran PPTQ Ar-Rayyan Ar-Rayyan Tahfidzul Quran. Di mana itu tempatnya? Daerah atau tempat di Muntoronadi, Kembang, Wonogiri, Wonogiri itu provinsi mana? Provinsi Jawa Tengah. Terus perasaan pertama kali masuk pondok tuh gimana? Rasanya gimana gitu waktu pertama kali masuk pondok? Ya, ada rasa Ngomong dong sama yang nonton. ya ada rasa sedih, ada rasa ya masih ada rasa malisnya juga masih ada ke bawah. Karena di rumah panas. Dan juga masih ada rasa ya masih belum mood lah adaptasi karena masih awal-awalnya masuk pondok belum adaptasi. Sakit kan waktu itu juga. Sakit ya guys. Gara-gara belum terbiasa sama kegiatan di pondok kan. Nangis gak? Ya sempet nangis, nggak nangis, sedih ya. Kegiatan sehari-harinya ngapain aja kalau di pondok? Tawa. Ngapain aja kalau di pondok tuh, cerita biar mungkin Kalau di pondok ada yang mau masuk pondok juga. santri Kegiatan sehari-harinya dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? ya, kalau khususnya di Ar-Rayyan ya, pertama tuh bangun pagi itu jam 2:30 sampai jam 3 itu langsung mandi. Jadi mandi dulu baru dilanjut, setelah mandi tahajud jam 3 sampai waktu subuh. Terus habis subuh zikir pagi. Setelah zikir pagi dilanjut, kalau yang program tahfidz itu setoran hafalan, dan kalau yang program tahsin itu setor bacaan. Setor hafalannya berapa banyak? Ya sesuai kemampuan. Tahsinnya juga sama? Kalau tahsinnya sesuai kemampuan. Oh, dua-duanya sama. Terus? Biasanya dilihat dari ustadznya, jadi ustadznya yang nentuin berapa halaman. Terus habis setoran itu, nanti kalau misalnya masih ada waktu, yang tahfidz biasanya setor rajaah hafalan. Dan yang tahsin itu mengulang bacaan yang udah disetorin tadi. Dan setelah itu jam 7 itu langsung piket. Terus juga habis itu dilanjut nyuci. Di jam itu juga nyuci dan makan. Jadi piket, gitu. nyuci dan sarapan itu jadi satu. Dan itu di satu waktu juga. Jadi dari jam 7 sampai jam 7:30 atau sampai jam 8 itu full untuk memaksimalkan kegiatan pribadinya. Terus juga jam 8 dilanjut jam 8 itu masuk itu langsung dirosah.
Di Rosa pelajaran, kalau di Rosa itu pelajaran agama kayak fikih, akidah, Terus adat atau talim, bahasa Arab. 9.30 9.30 ini khusus untuk atau di sisain waktu untuk satu hal. sampai jam Sampai jam 10. Dan setelah itu jam 10 nanti dilanjut lagi tahfidz. Kalau bagian program tahfidz itu menghafal sampai jam 11. Kalau bagian tes itu yang memperbaiki bacaan atau menyiapkan setoran buat besok. Dan setelah itu jam 11 itu istirahat sampai zuhur. Setelah zuhur lanjut makan siang. Setelah makan siang langsung tidur, dan itu wajib dari semua santri. Kalau nggak tidur? Kalau nggak tidur ada hukumannya. Hukumannya ngapain? Ya kadang suruh push up. Terus Ya, kan hukuman nggak cuma satu, ya macam-macam. salah satunya push up. Salah satunya push up. Terus setelah tidur bangun sholat asar, lanjut sholat asar. Setelah sholat asar zikir petang atau sore. Dan setelah zikir petang atau zikir sore itu piket, dilanjut mandi. Piket dan mandi itu dari habis selesai zikir petang sampai waktu maghrib itu didoakan atau khusus buat kegiatan pribadi masing-masing. terus Ya ada yang mau nyetrika atau membereskan lemari sebelum maghrib itu makan dulu. makan. Biasanya kalau yang udah selesai piket atau mandi semuanya, biasanya makannya sore. Tapi kadang kalau misalnya piketnya pada belum selesai atau mandinya kadang ada yang sampai azan maghrib, jadi ya Lama banget mandi sampai azan. ya karena kan bantuin masak. Terus dapurnya kan Masaknya bareng-bareng, ya enggak, ada bagian sendiri. tapi gantian gitu masaknya bagaimana? Ya enggak, bagiannya sendiri itu Emang khusus buat masak gitu, khusus buat masak. orang-orang masak. Terus kalau makan Terus makannya juga bareng-bareng. yang piket dapur itu, yang piket bersihin dapur itu, yang bagian piket bersihin dapur juga bantuin. Jadi 2 orang santri. Terus Ya itu kan otomatis bersihnya itu setelah masak. Nah, makanya dari situ lama. Kayak wajar kalau misalnya azan baru mandi. kalau ini makannya bareng-bareng. Hanya bareng. Bareng. Terus habis maghrib ya itu makan. Habis makan? Kalau seringnya itu habis maghrib makannya. Ya habis makan. Habis makan ya bebas sampai waktu isya. Ya kalau misalnya dia mau baca ya bacaan. Ya, kadang juga biasanya yang makannya itu yang bikin nunggu yang bagi makanan yang lama. Jadi pas makan itu selesai makan pas banget azan isya. Habis isya itu kalau sirah itu waktunya jam 9 sampai jam 9.30. Isinya tentang apa? Siro itu. Ya tentang perjalanan Nabi, kehidupan Nabi dari lahir sampai wafat. Terus juga kadangnya ada saksiatul muslim. Itu berubah pribadi karakter seorang muslim. itu bacaan juga. Jadi dibaca satu orang halaqah. Dan setelah selesai yang baca itu nanti ditanya satu-satu, diambil pelajarannya. Nah itu setelah isya tadi sebelum sirah itu biasanya bebas juga mau ngapain.
Tapi yang kebanyakan sebenarnya waktunya buat itu, buat Istirahat. bukan bahasa apa ya, intinya buat itu ulang pelajaran gitu, buat mengulang pelajaran yang udah dia, dan juga kadang hafal hadis gitu, setoran hadis juga. Kan itu waktunya kan setoran hadis itu ketika dirasa itu jadi dipersiapkan setoran hadis, setoran talim, setoran frodat atau kosakata bahasa Arabnya itu juga. Setelah itu, Dari lanjut setelah baca habis sirah, baca sirah itu kegiatan pribadi lagi masing-masing. Habis enggak sebelumnya baca zikir bareng-bareng, zikir sebelum tidur bareng-bareng. biasanya di mana bacanya? Biasanya di masjid juga. Jadi setelah halaqah sirah itu langsung tanpa semangat Terus langsung zikir setelah tidur. Dari zikir setelah tidur itu biasanya ya terserah, ada yang mau makan dulu, makan jajanannya atau minum sampai jam? itu biasanya dibacanya sampai jam 11. Setelah jam 11. Setelah jam 11 itu habis setelah jam 11 yang pas jam 11 itu waktunya udah harus tidur semua. Karena bangun kan harus jam 3.30 atau jam setengah 3 atau jam 3 bangun lagi. Jadi kayak gitu seterusnya. Ya. Bersambung ke part 2.